Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gempar Priyanugra dengan NIM J1021010. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika profesi teknik dan pertanian. Pertama itu profesi, profesional, dan profesionalisme. Sebuah penjelasan mengenai perbedaan antara profesi, profesional, dan profesionalisme, serta pentingnya memilih profesi yang tepat. Betul, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang tinggi dalam bidang tertentu. Kualitas dan kompetensi profesional. Kualitas dan kompetensi profesional sangat penting dalam menjalankan sebuah profesi. Mereka mencerminkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang profesional. Etika profesional melibatkan perilaku dan kode etik yang harus diikuti oleh seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme dalam dunia kerja. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab dalam bekerja. Perkembangan profesional dalam dunia kerja. Proses perkembangan profesional dan yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari karir seseorang dalam dunia kerja yang kompetitif. Keuntungan memilih profesi yang tepat. Memilih profesi yang sesuai dapat membawa kepuasan, keberhasilan, dan kesuksesan dalam karir seseorang. Menjadi profesional yang sukses membutuhkan dedikasi, komitmen, dan kemampuan yang kuat untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya yaitu kode etik profesi. Pertahankan kehormatan diri dengan memahami dan mematuhi kode etik dalam profesi kedokteran, pertambangan, arsitek, dan advokat. Kode etik profesi kedokteran yaitu satu, etik dan integritas, menjaga etika tinggi, menghormati pasien, dan menjaga kerahasiaan informasi medis. Yang kedua yaitu profesionalisme, menjunjung tinggi standar keprofesionalan dan memprioritaskan kepentingan pasien. Yang selanjutnya yang ketiga itu tanggung jawab, memahami tanggung jawab moral terhadap pasien, masyarakat, dan sesama profesional. Selanjutnya itu kode etik pertambangan. Yang pertama yaitu berwawasan lingkungan, mengurangi dampak lingkungan dan berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Yang kedua yaitu keamanan kerja, memastikan keamanan dan kesehatan kerja serta menghargai hak pekerja. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial, mendorong tanggung jawab sosial termasuk pengembangan masyarakat sekitar tambang. Yang selanjutnya itu kode etik profesi arsitek. Yang pertama itu kreativitas, memanfaatkan imajinasi dan kreativitas untuk menciptakan desain yang inovatif dan fungsional. Yang kedua itu kualitas desain, menjaga standar dan kualitas tinggi dan memperhatikan detail dalam setiap proyek arsitektur. Selanjutnya itu keberlanjutan, mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam rancangan bangunan demi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya itu kode etik profesi advokat. Yang pertama itu kehormatan, mempertahankan kehormatan dan integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai pengacara. Yang kedua yaitu pelayanan terbaik, memberikan pelayanan hukum yang profesional, adil, dan membela kepentingan klien sebaik mungkin. Yang selanjutnya itu kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi klien dan mematuhi prinsip privasi yang ketat. Yang selanjutnya itu konsultan hukum, memberikan nasihat dan panduan hukum yang jujur dan akurat kepada klien. Selanjutnya yaitu hubungan antara Persatuan Insinyur Indonesia PII dengan Indonesia Accreditation Board for Engineering Education IABEE. Tentang Persatuan Insinyur Indonesia, isi menjadi wadah bersama bagi para insinyur Indonesia untuk berkontribusi dalam perkembangan teknologi dan masyarakat. Misi, memajukan profesi insinyur, meningkatkan kompetisi anggota dan mendorong inovasi di bidang teknik. Selanjutnya itu keanggotaan, beragam peringkat insinyur dari mulai mahasiswa hingga profesional dengan pengalaman bertahun-tahun. Tentang Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABE), yang pertama yaitu menjamin mutu, organisasi independen yang bertanggung jawab atas akreditasi program pendasaran dan sarjana di bidang teknik. Kedua itu standar internasional, mengacu pada standar internasional untuk memastikan kelulusan insinyur Indonesia diakui di dunia. Yang ketiga itu kemitraan, bekerja sama dengan institusi pendidikan dan profesi untuk memperbaiki dan memperkuat pendidikan teknik di Indonesia. Yang selanjutnya itu alasan pentingnya kerjasama antara PII dan IABE. Yang satu, peningkatan mutu, penjaminan mutu oleh IABE memastikan program teknik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan industri. Kedua itu pengakuan internasional, akreditasi IABE memberikan pengakuan internasional bagi lulusan program teknik di Indonesia.
Yang selanjutnya itu peningkatan karir. Anggota PII yang lulus dari program yang diakreditasi oleh IABE memiliki keunggulan dalam mencari pekerjaan dan advancement karir. Selanjutnya itu keuntungan bagi anggota PII dan dari kerjasama dengan IABE. Itu pengembangan profesional. Anggota PII mendapatkan akses ke program pengembangan diri dan pelatihan yang diakui oleh IABE. Selanjutnya itu peluang karir. Anggota PII memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkontribusi dalam industri yang berkembang pesat. Dan selanjutnya itu pertumbuhan jaringan. Dengan kerjasama PII, IABE, anggota PII dapat memperluas jaringan profesional mereka dengan bertemu dengan insinyur dan pakar industri yang terkemuka. Selanjutnya itu hubungan antara PII dan IABE dalam meningkatkan mutu pendidikan di teknik Indonesia. Yang pertama itu kolaborasi pendidikan. PII dan IABE bekerja sama untuk mengembangkan program kurikulum yang relevan dan inovatif. Selanjutnya itu pelatihan guru. PII dan IABE memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para pengejar teknik agar mereka dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Fasilitas dan infrastruktur. Berupaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur laboratorium teknik di institusi pendidikan. Itu profil ahli keteknikan pertanian. Pertanian memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Lulusan minimal teknik pertanian seorang ahli teknik keteknikan pertanian memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem pertanian, rekayasa pertanian dan teknologi teknik terkini yang meningkatkan produksi. Yang kedua yaitu pengusaha. Sebagai pengusaha, lulusan dapat menciptakan bisnis pertanian inovatif, memberikan solusi pertanian yang berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Yang selanjutnya itu manajer. Lulusan dapat menjadi manajer pertanian yang efektif, mengelola bisnis pertanian dengan mengoptimalkan sumber daya dan memimpin tim dengan baik. Yang selanjutnya itu peneliti dan pendidik. Lulusan memiliki kesempatan untuk menjadi peneliti dan pendidik di bidang pertanian, berkontribusi pada penemuan ilmiah baru dan menginspirasi generasi mendatang. Selanjutnya, yaitu pernyataan etika profesi. Yang pertama, saya akan melakukan yaitu mengutamakan berkelanjutan dan menjaga lingkungan dalam setiap tindakan pertanian. Dua, saya akan melakukan menghormati keunikan dan keragaman petani serta masyarakat yang terlibat dalam produksi pangan. Tiga, saya akan mengembangkan dan menerapkan praktik pertanian yang inovatif dan berkelanjutan. Empat, saya akan mengedepankan keselamatan dan kesehatan petani dalam setiap langkah pertanian. Yang kelima, yaitu saya akan membangun hubungan dan kerjasama yang kuat dan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang keenam itu, saya akan mengikuti standar etika dan kebijakan yang berlaku dalam bidang teknik pertanian. Yang ketujuh, saya akan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk tetap relevan di dunia pertanian yang berkembang. Yang kedelapan yaitu saya akan memprioritaskan kualitas produk pertanian yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Yang kesembilan yaitu saya akan berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek kegiatan pertanian. Yang kesepuluh itu menghargai hak asasi manusia dan menghindari praktik kerja yang tidak adil dan eksploitasi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu saya tidak akan melakukan. Satu, saya tidak akan terlibat dalam praktik pertanian yang merugikan lingkungan dan berisiko tinggi. Dua, saya tidak akan melanggar hukum atau menggunakan teknologi pertanian yang ilegal atau berbahaya. Tiga, saya tidak akan menyembunyikan informasi yang penting atau berbohong tentang produk atau praktik pertanian. Saya tidak akan melakukan kebohongan dalam manajemen administrasi atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang saya jalankan. Yang kelima yaitu saya tidak akan membiarkan jika dalam pekerjaan melaksanakan tugas dan kekeliruan. Yang selanjutnya itu keenam, saya tidak akan membiarkan jika pekerja dalam melaksanakan tugas menyalahgunakan wewenang yang sedang ditugaskan. Yang keenam yaitu, yang ketujuh yaitu saya tidak akan memberatkan seimbang antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan yang ada di pekerjaan saya. Yang ke-8 yaitu saya tidak akan melakukan korupsi sedikit pun terkait pekerjaan saya. Yang ke-10 yaitu saya tidak akan menunda pekerjaan jika ada pekerjaan yang perlu diselesaikan di suatu hari nanti. Yang ke-10 yaitu saya tidak akan meninggalkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai etika dalam fungsional keteknikan pertanian yang telah saya sandang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.